Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan pagi hari ini. Kita lihat bagaimana rupiah, apakah mata uang Garuda ini menguat atau melemah. Sepertinya justru melemah, meskipun dalam 3 hari terakhir rupiah selalu mengalami rebound atau mengalami peningkatan dan penguatan. Salah satunya mungkin disebabkan oleh adanya kenaikan suku bunga Amerika Serikat The Fed. Sementara dari Indonesia sendiri, BI yang masih mempertahankan seharusnya menjadi katalis positif atau penggerak rupiah untuk terus menguat dan mencatatkan hat-trick dalam 3 hari berturut-turut. Gubernur Bank Indonesia sendiri, Peri Marjio, mengungkapkan perkembangan nilai tukar rupiah sebenarnya ditopang oleh pasokan falas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi melalui langkah-langkah untuk mendorong investasi dan efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas pasar. Lalu kita lihat bagaimana IHSG pada pagi hari ini. IHSG kembali menguat. Salah satu sentimen positifnya hari ini adalah dari Bursa Amerika. Kalau kita nanti bisa melihat Bursa Amerika semua ditutup menguat, ketika indeks utama Wall Street naik lebih dari 1% pada perdagangan sesi Kamis kemarin waktu Amerika Serikat, investor masih mempertimbangkan jalur kenaikan suku bunga Federal Reserve atau The Fed dan kekhawatiran meredanya tentang prospek default Rusia setelah kreditur menerima pembayaran. Jadi mereka semula khawatir Rusia tidak bisa membayar hutang-hutang mereka akibat adanya invasi militer Rusia ke Ukraina. Aksi beli investor asing dan pergerakan harga komoditas juga akan menjadi penggerak sentimen IHSG hari ini. IHSG ditopang juga dengan keyakinan Bank Indonesia ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,5% di tahun ini meski dibayangi kenaikan suku bunga acuan The Fed dan peningkatan uncertainty risk dari perang Rusia-Ukraina. IHSG diprediksi berpotensi rebound di akhir pekan ini dan kembali diuji level psikologis 7.000 pada hari ini. Kita lihat bagaimana dengan bursa Asia pada pagi hari ini. Nikkei, Hang Seng, dan Shanghai Composite. Hanya Hang Seng yang melemah, terutama ini terkait dengan isu kasus COVID-19 yang cukup merebak di kawasan Hong Kong dan sekitarnya. Kalau Nikkei yang menjadi hal yang perlu diperhatikan adalah investor masih menunggu keputusan kebijakan moneter Bank of Japan yang dijadwalkan hari ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping juga pada hari ini. Dengan kedua pemimpinan akan membahas topik-topik seperti perang Rusia melawan Ukraina dan persaingan antara kedua negara. Jadi ini bisa memperkuat, kita lihat Shanghai Composite dan juga Kospi menguat pada hari ini. Ya, kita beralih ke perdagangan bursa Eropa yang ditutup tadi malam waktu Indonesia seperti Eurostock, kemudian FTSE 100, DAX dan CAC. Kita lihat semuanya hampir menguat terutama untuk bursa VIX 100 dan CAC. Investor sepertinya masih bereaksi terhadap kenaikan suku bunga pertama dari Federal Reserve dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi. Pasar global juga sedang mengkaji kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve yang sejak tahun 2018 serta mengindikasikan akan ada 6 kenaikan lagi di tahun ini. Data laba datang dari Audi, Veolia, Ocado, dan Deliveroo dan Bank Sentral Inggris BOE yang akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter terbarunya juga di hari ini. Dan kita lihat bagaimana perdagangan bursa Amerika yang ditutup pada pagi tadi waktu Indonesia. Kita lihat sepertinya semua menghijau, sepertinya ini menyambut dari adanya berita terkait dengan kenyamanan hasil pertemuan Bank Sentral atau The Fed. Wall Street juga diperkuat dengan meredanya kekhawatiran investor tentang prospek default yang tadi saya katakan. Sepertinya Rusia tidak akan memundurkan jadwal pembayaran kepada para kreditur. Sementara saham energi memimpin kenaikan Wall Street karena minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, pasokan minyak Amerika Serikat yang melonjak 8% kembali di atas $100 per barrel. Devon Energy dan Diamonds Back masing-masing naik 9,6 hingga 6,5.